友，耶稣是我们的好朋友。 Adik-adik, Yesus adalah sahabat kita. Karena Yesus adalah sahabat kita mau dekat sama Yesus, kita mau beribadah. Kita mau mulai ibadah kita. Ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari dengan sikap hormat, dengan sikap berdoa, kita nyanyikan lagu Bapa-Ku Datang Padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mau menjadi sahabat kami. Kami mau dekat dengan Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menghafalkan kredo kita. Kredo kita hari ini adalah hukum yang terutama. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 最大的诫命，马太福音22章37到39节。你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。 The greatest commandment. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Kak Vivi,
Kak Bel, dan juga adik-adik di rumah, kita semua adalah sahabat Kristus. Ayo, sebagai sahabat Kristus, mari kita mau berbaris, kita mau tertawa, kita mau bernyanyi bersama-sama. Kita naikkan lagu, Hai Sahabat Kristus. Adik-adik, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Bahkan Dia rela loh mati untuk kita semua. Tuhan tidak hanya Tuhan kita, tapi Tuhan juga mau menjadi sahabat kita. Kita mau naikkan pujian, Yesus sahabatku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti dan boleh melakukannya di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau temanku, kita selalu bersama.
Iya, Kak Vivi juga senang loh bisa sahabatan sama Kak Bel. Kak Vivi, kalau kita sahabatan gini kan, kita bisa jalan-jalan sama-sama. Kita Iya. bisa ngobrol sama-sama. Iya, ngobrol. Kita bisa cerita sama-sama Iya. kan? Terus Kak Bel, satu lagi loh, kita bisa saling tolong menolong. Iya. Terus, oh iya, kita bisa saling nasehatin satu sama yang lain. Iya betul Kak Vivi. Oh iya Kak Vivi, aku jadi ingat nih. Di Alkitab ada ndak ya orang yang dekat dengan Tuhan, yang sahabatan dengan Tuhan? Kita coba tanya kakak SKY kita yuk. Tadi kakak ditanya sama Kak Bel sama Kak Vivi, di Alkitab ada nggak ya manusia yang berteman dengan Tuhan atau bahkan menjadi sahabat Tuhan? Jawabannya ada. Di Yakobus pasal 2 ayat 23 mengatakan bahwa Abraham percaya kepada Tuhan dan karena imannya itu Tuhan menerimanya sebagai orang yang melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Abraham disebut sahabat Tuhan. Tuhan sangat mengasihi Abraham dan Tuhan juga berkenan kepada Abraham. Sampai-sampai pada suatu hari Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Memre. Saat itu cuacanya lagi panas dan Abraham sedang duduk di pintu kemahnya. Ketika Abraham mengangkat kepalanya, dia melihat ada 3 orang yang berdiri di depannya. Abraham segera berlari mendekati mereka dan sambil bersujud Abraham berkata, Tuan-tuan, janganlah melewati kemah saya tanpa singgah dahulu. Izinkanlah saya untuk melayani kalian, membawa air untuk membasuh kaki tuan-tuan dan sepotong roti untuk tuan-tuan makan, serta beristirahatlah dahulu di bawah pohon ini. Baiklah, kami akan singgah. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Dan terima kasih untuk kebaikanmu. Abraham pun menjamu Tuhan yang datang kepadanya dalam wujud 3 orang. Dan Tuhan menerima pelayanan Abraham. Mengapa ya Tuhan mau datang menemui Abraham? Itu karena Tuhan mau memberitahukan rencana Tuhan kepada Abraham yang adalah sahabat Tuhan. Tuhan gak mau merahasiakan semua rencananya kepada sahabatnya itu. Saat Abraham sedang menjamu 3 orang ini, salah satu dari mereka lalu bertanya kepada Abraham, Abraham, di manakah istrimu? Di sana, di dalam kemah, Tuan. Sesungguhnya pada waktu tahun depan, saat aku kembali datang menemuimu, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Adik-adik, ada 2 hal loh yang ingin Tuhan sampaikan kepada Abraham. Yang pertama adalah Tuhan ingin menyampaikan kepada Bapak Abraham bahwa istrinya Bapak Abraham yang bernama Sarah akan mempunyai anak di tahun depan. Saat itu Sarah mendengarkan percakapan mereka di pintu kemah. Adapun pada waktu itu Abraham dan Sarah sudah sangat tua. Sarah pun sudah mati haid, yang artinya Sarah sudah tidak bisa hamil lagi. Makanya Sarah jadi tertawa dan berkata dalam hatinya, Aku ini sudah tua. Suamiku Abraham juga sudah tua. Mana mungkin aku bisa hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan meragukan apakah ia bisa melahirkan anak di masa tuanya? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itulah, tahun depan, aku akan kembali menemuimu. Dan pada waktu itulah Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Mendengar itu, Sarah jadi ketakutan. Dan dia menyangkal bahwa dia itu gak tertawa. Tidak kok, tidak. Saya tidak tertawa. Benar, saya tidak tertawa. Tidak, kamu memang tertawa, Sarah. Dan
hal kedua yang Tuhan ingin sampaikan kepada Abraham adalah mengenai rencana Tuhan untuk menghakimi kota Sodom dan Gomora. Setelah selesai beristirahat, maka berangkatlah ketiga orang itu diantar oleh Abraham, dan sampailah mereka di suatu tempat yang dari sana mereka dapat melihat kota Sodom. Lalu berkatalah Tuhan dalam hatinya, Aku tak mau merahasiakan kepada Abraham apa yang akan kulakukan. Bukankah keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa? Bukankah melalui dia semua bangsa di bumi akan kuberkati? Dia telah kupilih supaya memerintah anak-anaknya dan keturunannya untuk mentaati aku dan melakukan apa yang baik dan adil. Jika hal itu mereka lakukan, segala janjiku kepada Abraham akan kupenuhi. Selanjutnya Tuhan berkata kepada Abraham, Ada tuduhan yang berat terhadap Sodom dan Gomora, dan memang dosa mereka itu sangat besar. Sebab itu aku hendak turun ke sana untuk memeriksa apakah semua tuduhan yang kudengar itu benar atau tidak. Lalu dua di antara tamu-tamu itu berangkat menuju kota Sodom. Tetapi Tuhan masih tinggal dengan Abraham, dan Abraham mendekati Tuhan dan bertanya, Benarkah Tuhan hendak membinasakan orang-orang yang tidak bersalah bersama-sama dengan orang yang bersalah? Seandainya ada 50 orang yang tidak bersalah dalam kota itu, apakah seluruh kota itu akan Tuhan binasakan? Tidakkah Tuhan mau mengampuninya supaya ke-50 orang itu selamat? Janganlah orang-orang yang tidak bersalah itu dibunuh bersama-sama dengan yang bersalah. Jangan Tuhan, sebab jika Tuhan melakukannya, orang yang tidak bersalah pasti akan dihukum bersama-sama dengan yang bersalah. Mana mungkin hakim alam semesta bertindak tidak adil? Seandainya ku dapati 50 orang yang tidak bersalah di Sodom, akan ku ampuni seluruh kota itu demi mereka. Ampunilah keberanian saya bertanya lagi Tuhan. Saya ini hanya manusia dan tidak berhak untuk mengatakan sesuatu. Tapi barangkali ada 45 orang yang tidak bersalah, bukan 50 orang. Apakah Tuhan akan membinasakan seluruh kota itu? Kota itu tidak akan kubinasakan seandainya di sana kudapati 45 orang yang tidak bersalah. Bagaimana kalau hanya 40 orang? Demi 40 orang itu akan kubatalkan niatku. Ampunilah keberanian saya meneruskan pembicaraan ini Tuhan. Seandainya hanya ada 20 orang saja? Jika kudapati 20 orang, aku tidak akan membinasakan kota itu. Akhirnya Abraham berkata lagi, Janganlah marah, Tuhan. Saya hanya akan berbicara sekali lagi. Bagaimana jika hanya terdapat 10 orang saja? Jika ada 10 orang yang tidak bersalah, aku tidak akan membinasakan kota itu. Setelah selesai berbicara dengan Abraham, Tuhan pun pergi dan Abraham pulang ke rumahnya. Adik-adik, ternyata Abraham begitu dekat ya sama Tuhan, sehingga Tuhan berbicara muka dengan Abraham loh. Kakak mau tanya nih, apakah hari ini ada yang bisa menjadi sahabat Tuhan seperti Abraham? Tentu saja bisa. Kita lihat yuk buka Alkitabnya di Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. Buka Alkitabnya. Adik-adik yang PGTK yang belum bisa baca, gak apa-apa, bisa dengarkan dulu ya. Nah, sudah dapat? Nah, yuk kita baca sama-sama. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa-Ku. Nah, adik-adik, Yesus yang terlebih dahulu memanggil kita sebagai sahabat loh. Buktinya, dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Dan dia memberitahukan segala sesuatu kepada kita. Melalui apa?
Ya, melalui Alkitab. Ya, adik-adik, dia memanggil kita sahabat karena dia terlebih dahulu menjadi sahabat kita. Adik-adik, gimana menjadi sahabat Tuhan? Di Yohanes pasal 15 ayat 14 tadi bunyinya bilang, yaitu jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, yaitu kita mau melakukan perintah Tuhan. Contohnya, kita dekat dengan Tuhan. Adik-adik, menjadi sahabat Tuhan, kita bisa berbicara banyak dengan Tuhan. Misalnya, kita kalau lagi senang, kita bisa berbicara dengan Tuhan. Kalau kita lagi sedih, kita juga bisa berbicara sama Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana. Dia ada waktu pagi hari, waktu siang hari, waktu sore hari. Dia selalu ada untuk kita. Ya, kita tetap bisa ngobrol sama Tuhan. Kita bisa cerita apa saja. Adik-adik, kalau misalnya kita nangis, kalau kita sedih, adik-adik, Tuhan mendengar kita loh. Dia mendengar setiap tangisan kita. Kalau kita lagi marah, boleh nggak kita marah-marah kita kasih tahu Tuhan? Boleh. Kita di dalam Alkitab juga bilang, pemazmur juga marah-marah juga bisa kasih tahu Tuhan. Tuhan mendengar setiap keluhan, mendengar setiap cerita kita. Tuhan ingin menjadi sahabat kita dan kita ingin menjadi sahabat Tuhan. Karena itu kita bisa berbicara banyak sama Tuhan supaya kita semakin dekat sama Tuhan, menjadi sahabat Tuhan yang good. Nah, adik-adik, supaya kita bisa menjadi sahabat Tuhan yang good, kita juga tahu loh, harus tahu apa yang ingin kita lakukan. Nah, melalui apa? Yaitu melalui Alkitab. Nah, Alkitab mencatat, kita bisa lihat ya. Wah, kalau kita baca hari ini, Tuhan ingin kita menjadi anak yang sabar. Wah, ternyata Tuhan ingin saya menjadi anak yang sabar, tidak marah-marah, mendengar kata orang tua. Nah, adik-adik, itu adalah salah satu perintah Allah. Berarti kita menjadi anak yang sabar, tidak nakal. Dan kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, menjadi sahabat Yesus luar biasa. Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Nah, adik-adik, apakah adik-adik siap untuk menerima undangan menjadi sahabat Yesus? Kakak sudah siap loh. Adik-adik pasti sudah siap. Nah, adik-adik, yuk kita mendengar satu pengalaman kesaksian dari Kak Mehau. Dia akan mencerita tentang dia menjadi sahabat Yesus. Bagaimana ya? Yuk kita dengarkan ceritanya, lalu kita bisa belajar darinya. Adik-adik, kakak bersahabat dengan Yesus. Kakak selalu curhat kepada Yesus. Setiap saat kalau senang, kakak kasih tahu Yesus. Kalau susah, kakak kasih tahu Yesus. Nah, ada ya pengalaman kakak nih yang kakak rasakan, pertolongan sahabat kakak, yaitu pertolongan Yesus. Ya, kakak ditinggal sama suami kakak. Padahal anak kakak masih kecil loh, umur 5 dengan 8 tahun. Waduh, waktu itu kakak sedih, gimana nih anak masih kecil, kakak tak kerja. Tapi kakak tahu ada Tuhan Yesus yang bisa tolong. Lalu kakak berdoa sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bukakan jalan. Kakak dikasih pekerjaan sama bosnya suami kakak. Nah, kakak kerja di sana ya. Tuhan Yesus selalu menolong kakak dalam setiap peristiwa. Anak-anak sekolah bisa sekolah dengan baik. Mereka bisa mandiri, bisa belajar sendiri. Mereka bisa persiapkan semua alat-alat sekolahnya sendiri. Anak-anak bisa bertumbuh dengan sehat. Mereka sekolah pun
pintar ya. Semua itu adalah pertolongan Tuhan. Kakak selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolonglah saya dalam membesarkan anak-anak supaya anak-anak bisa menjadi anak-anak yang baik, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan selalu mendengar doa kita ya. Dan Tuhan menolong loh anak kakak dari SD, SMP, SMA. Dan mereka juga bisa sekolah sampai di luar loh, di Jawa, di Bandung ya. Nah, Tuhan pimpin mereka kuliah ya. Kakak tuh tak pernah membayangkan loh anak kakak bisa sampai sekolah di luar negeri. Nah, kakak cuman berharap anak kakak sekolah cuman sampai S1 saja. Karena kakak SMA, kakak berharap dia S1 saja. Tapi anak kakak sampai S3 loh. Sampai kakak teler nih S3 ya. Sekolahnya di luar negeri juga. Nah, itu semua pertolongan Tuhan. Dan itulah sahabat kakak yang sejati, yang menolong kita kalau kita selalu datang kepada Tuhan. Adik-adik mau seperti kakak kan? Datang kepada Tuhan, bersahabat dengan Tuhan. Dan kita mau mencurahkan segala isi hati kita ya, permohonan kita kepada Tuhan. Oke, adik-adik mau ya seperti kakak ya? Adik-adik, tadi kita sudah dengar ya, Kak Mehau begitu dekat sama Tuhan. Mereka menjadi sahabat. Kakak juga jadi sahabat Tuhan. Nah, adik-adik juga menjadi sahabat Tuhan. Yuk adik-adik, kakak mengajak kita buka Alkitabnya. Kita buka di Yohanes pasal 15 ayat 14. Kita hafal ayatnya ya. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekarang tutup Alkitabnya, kita coba menghafalkan. Yohanes pasal 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Coba sekarang adik-adik saja. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Yuk, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami boleh mendengar cerita firman Tuhan tentang Abraham begitu dekat dengan Tuhan. Kami juga mau menjadi sahabat Tuhan. Kami mau melakukan perintah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus adalah sahabatku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Vivi, Kak Vivi kan sahabat saya. Saya mau dekat-dekat Kak Vivi, mau ngobrol sama-sama, mau main sama-sama. Kalau Tuhan Yesus sahabat kita, Tuhan Yesus mau dekat sama kita juga dong ya? Iya benar Kak Bel. Tuhan Yesus suka loh kalau kita ngobrol-ngobrol dengan dia. Ngobrol sama Tuhan Yesus dengan doa ya Kak Vivi? Benar. Ada lagi loh, Tuhan Yesus juga suka kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan dan apa yang Tuhan Yesus suka. Oh, kalau gitu Kak Bel mau melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan dan Tuhan Yesus suka. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita. 耶稣是我们的好朋友。耶稣是我的好朋
beberapa pengumuman. Yang pertama, seperti biasa, persembahannya disimpan dulu di rumah. Nanti kalau sudah ibadah di gereja, persembahannya dibawa, dipersembahkan kepada Tuhan. Terus yang kedua, kakak-kakak ada kirimkan buletin. Di buletin ada aktivitas yang bisa dikerjakan. Jangan lupa kerjakan aktivitasnya ya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau selesai loh ibadahnya. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Setelah itu doa berkat yang akan dipimpin oleh Bu Maria. Mari kita berlutut. 主祷文，我们在天上的父，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。如同行在地上。我们日用的饮食，今日赐给我们，今日赐给我们，免我们的债，免我们的债，如同我们免了人的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。救我们脱离凶恶。因为国度、因为国度、权柄、荣耀、全是你的，全是你的，直到永远。直到永远。阿门。 Anak-anak, mari kita terima berkat dari Tuhan. Ibu akan pimpin doa berkat. Anak-anak dengan sikap yang hormat ya. Tangan dilipat dan tutup mata. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai anak-anak sekalian. Kasih karunia menyertai anak-anak sekalian, menyertai anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Sampai ketemu Minggu minggu depan. Dadah. Dadah.